Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman kabar baik dan sehat semua ya. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kami masih diberi kesempatan untuk dapat melakukan ibadah, walaupun secara daring atau online. Tuhan berkati hati setiap kami agar kami tetap dapat bersungguh-sungguh beribadah kepadamu, mendengarkan firman, dan dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita angkat satu lagu pujian, Lebih Dalam Ku Menyembah. Surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk sekali lagi boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca sebagian dari Alkitab. Tolong kami Tuhan, tolong adik-adik kami yang masih remaja, supaya mereka boleh mengerti akan isi daripada firman-Mu, maksud hati-Mu, kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Pada saat mereka sedang mempersiapkan diri mereka untuk menyongsong hari depan mereka, baik di dalam pekerjaan, dalam studi mereka, maupun nanti ketika mereka akan bekerja, membangun rumah tangga dan sebagainya. Biarlah Tuhan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan tetap mereka ingat, tetap ada di hati mereka dan mereka lakukan.
Tolong kami Tuhan, dengarkan dan tolong hamba-Mu juga yang menyampaikan supaya semuanya bisa disampaikan juga dengan baik, jelas, sesuai kehendak-Mu. Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik sekalian, kita akan membuka firman Tuhan. Khususnya hari ini saya mengajak kita untuk memikirkan ataupun belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh, yang dikenal dengan Nabi Nuh, ya. Nuh. Nah, Kejadian 6 ayat yang ke-5. Kejadian 6 ayat ke-5, mari kita lihat. Saya akan membacakan sampai ayat 13. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 13. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Baik, firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Allah melihat bumi, menilik bumi itu dan sungguh rusak benar. Bukan bumi itu rusak maksudnya bumi itu kacau balau, dalam arti gunungnya kebongkar semua, pohon-pohon bertumbangan, terus bencana di sana sini, bukan seperti itu, ya. Tapi rusak di situ adalah manusia yang tinggal di dalamnya, ya. Sebab dikatakan di dalam ayat 12, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, ini yang dimaksudkan tadi, rusak itu, ya, manusia yang hidup di dalamnya. Nah, itu yang rusak. Kemudian dikatakan bumi telah penuh dengan kekerasan, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Ayat 15. Hal ini sangat memilukan Allah, sehingga Allah mengatakan bahwa Dia akan menghapus manusia yang telah diciptakannya. Nah, kalau adik-adik tadi melihat, misalnya di dalam ayat yang ke-7, berfirmanlah, ayat ke-6, maka menyesallah Tuhan. Adik-adik sekalian, apakah Allah itu seperti manusia? Dia bisa menyesal. Kenapa Allah dikatakan Dia menyesal? Ya. Nah, adik-adik sekalian, di sini kita harus mengerti bahwa ini adalah bahasa antropomorfisme, yaitu manusia melukiskan Allah ataupun menuliskan tentang Allah dengan bahasa manusia, dengan pengertian manusia. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menyesal, ya. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah Dia menyesal dengan suatu keputusan, ya. Misalnya Allah kan dikatakan Allah lah yang menciptakan alam semesta. Allah menciptakan manusia, ya. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah Dia menyesal, ya. Dia tidak pernah salah dengan keputusan menciptakan manusia. Mungkin adik-adik tanya, ya, apakah Tuhan tahu? Apakah Allah tahu bahwa nanti manusia akan jatuh dalam dosa? Iya. Nah, sekalipun demikian, Allah tahu, tapi Allah tetap menciptakan. Ya, apakah nanti Allah tahu akan ada manusia yang jahat di zaman Nuh? Iya, Allah tahu. Allah tahu.
Tapi Allah tidak pernah salah, ya, akan keputusannya. Dia tahu semua yang akan terjadi. Bahkan bukan hanya sampai kepada zaman Nuh. Sesungguhnya Allah tahu sampai kepada nanti, kepada akhir zaman, kepada masa kiamat pun Tuhan tahu, ya. Tapi intinya ini adalah bahasa manusia, ya, melukiskan Allah. Jadi kita bisa melihat ini sebuah gambar, ya, bagaimana kehidupan di zaman Nuh, ya, khususnya di antara pria dengan wanita, ya. Di tengah zaman seperti inilah Nuh hidup benar di hadapan Allah. Pasal 7 ayat 1. Nama Nuh berarti, ya, namanya itu mempunyai arti, yaitu penghiburan, istirahat. Nuh adalah anak Lamekh. Dia merupakan keturunan ke-10 dari Adam. Ya, jadi sekali lagi Nuh adalah anak dari Lamekh, merupakan keturunan 10 dari Adam. Nuh hidup dari tahun 2948 sampai tahun 1998 sebelum Masehi. Ya, berarti sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, adik-adik sekalian, di dalam Alkitab diceritakan Nuh usianya mencapai 950 tahun. Oh, panjang sekali, ya, hampir 1000 tahun, ya. Tambah 50 tahun lagi sudah 1000 tahun. Ya, ada yang mengatakan, kenapa Nuh bisa umurnya begitu panjang? Nah, Adam, kenapa bisa begitu panjang? Ya, ada yang mengatakan bahwa zaman dulu mereka memakan buah-buahan, ya, memakan tumbuh-tumbuhan, mereka tidak memakan daging. Ya, bisa saja seperti itu, ya. Memang setelah kejadian Nuh, ya, Tuhan kan menurunkan air bah yang besar, ya kan. Nah, semua tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini akhirnya kan habis, mati semuanya. Ketika Nuh keluar dari bahtera bersama istrinya, anak dan menantu, mereka pasti tidak mempunyai tumbuhan lagi untuk dimakan. Ya, kalaupun mau ditanam ataupun tumbuh sendiri harus nunggu lagi, kan. Tapi Tuhan mengatakan waktu Nuh keluar dari bahteranya, apa yang Tuhan bilang? Yaitu mulai sekarang semua hewan-hewan yang bergerak ini menjadi makananmu, ya. Nah, mulai saat itu manusia mulai mengkonsumsi daging, memakan daging. Nah, apakah benar bahwa sejak saat itu manusia akhirnya mempunyai umur yang lebih pendek? Nah, memang Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa sejak saat itu manusia mulai makin pendek, ya. Keturunan Adam itu umurnya, misalnya dikatakan sudah ada yang 400-an, kemudian turun lagi ada yang 200-an, bahkan seperti Abraham, yaitu cuma 100 lebih, ya, cuma 100 lebih. Seperti Musa juga 100 lebih. Ya, adik-adik sekalian, jadi ini ada kaitannya, ya, kelihatannya antara masalah, tapi tentu bukan itu saja menurut saya. Menurut saya adalah bumi ini sudah mengalami satu perubahan yang sangat drastis setelah peristiwa air bah. Dan yang paling pasti adalah Tuhan sudah mengatakan dalam firman-Nya bahwa mulai sekarang umur manusia itu tidak seperti dulu lagi, ya, tidak seperti panjang lagi begitu. Jadi bayangkan, Nuh umurnya berapa tadi? 950 tahun. Adik-adik sekalian, 950 tahun. Nah, di zaman Nuh ada dua golongan manusia. Yang pertama disebut sebagai anak-anak Allah. Ini adalah keturunan Set. Yang kedua adalah anak-anak manusia, yaitu keturunan Kain. Kedua golongan orang ini menunjukkan perbedaan kualitas hidup dan iman kepada Allah. Anak-anak manusia, ya, hidup tidak menuruti firman Tuhan, sedangkan anak-anak Allah mewakili mereka yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi keturunan Adam itu ada dua, ya. Kita tahu bahwa anak Adam yang pertama namanya adalah Kain. Kemudian Hawa melahirkan lagi adik Kain bernama Habel. Lalu kemudian Alkitab mencatat Kain membunuh Habel. Nah, setelah Kain membunuh Habel, apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya Adam dan Hawa melahirkan anak-anak lagi, ya. Anak-anak lagi, ada yang laki, ada yang perempuan. Nah, akhirnya dari antara anak laki-laki ini pertanyaannya begini, ada yang tanya, Adam dapat istri dari mana? Kan adiknya udah mati, ya. Nah, adik-adik sekalian,
pasti Kain mendapatkan istri ataupun perempuan itu adalah sebenarnya saudaranya sendiri, yaitu yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa setelah kematian Habel, ya. Jadi tetapi begini, setelah kejadian Adam dan Hawa itu berdosa, setelah kejadian Habel mati dibunuh oleh Kain, kelompok manusia itu sudah menjadi dua, yaitu yang disebut sebagai anak keturunan anak-anak manusia, ya, mewakili yang dari Kain ini, yang jahat ini, dan satu lagi kelompok adalah yang namanya anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang hidupnya takut kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi mulai saat itu ada dua kelompok, sama seperti sekarang ini juga, ya. Ada kelompok anak-anak Tuhan yang hidup takut kepada Tuhan. Tapi di luar sana, ada begitu banyak orang yang hidup tidak sebagai anak-anak Tuhan. Mereka hidup di dalam hati yang tidak takut kepada Tuhan. Jadi ada dua kelompok, adik-adik sekalian. Sekali lagi, kelompok pertama siapa? Anak-anak Allah. Kelompok kedua, anak-anak manusia. Persoalan mendasar yang muncul di antara mereka adalah hal kawin mengawinkan. Perkawinan campur di antara kedua golongan orang tersebut tidak dapat dihindari, sehingga menyebabkan kejahatan manusia besar di mata Tuhan. Ya, anak-anak manusia ini menguasai keturunan anak-anak Allah, keturunan Set, ya, keturunan Set, lalu menikahi mereka dengan sesuka hatinya, dan keturunan Kain ini menjadi angkuh di hadapan Tuhan penciptanya. Jadi adik-adik sekalian, di sini ada satu pelajaran praktis buat adik-adik remaja, ya. Mungkin kalian memasuki masa-masa, ada yang sudah masanya mungkin akan memasuki masa pacaran, mengenal laki-laki ataupun mengenal perempuan. Jadi prinsip dari firman Tuhan adalah begini, ya, ketika kita mendoakan pasangan ataupun nanti mencari calon dari pasangan hidup, Tuhan inginkan adalah apa? Yaitu yang seiman, ya, apa? Yang seiman. Jadi misalnya yang seorang laki-laki ingin mencari calon istri, ya, carilah calon istri seorang yang seiman denganmu, ya, yang dia mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Begitu juga adik-adik yang perempuan, ya, kalian ingin mengenal ataupun mencari teman laki-laki, ya, calon pasangan hidupmu, doakan, ya, ingat firman Tuhan mengajarkan, yaitu kenal, ya, ataupun ya, carilah seorang yang mengenal Tuhan, yang percaya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, perbuatan anak-anak manusia yang disebut di sini, yaitu manusia yang keturunan dari Kain ini, dikatakan adalah mereka sungguh jahat di mata Tuhan. Kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan. Akan tetapi beda dengan Nuh di zaman itu, ya, beda sekali dengan Nuh. Nuh dikatakan adalah orang yang benar dan tidak bercela, pasal 6 ayat 9. Sekali lagi, Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela. Nah, apakah karakter dari orang yang hidup benar dan tidak bercela ini? Ya, yang kita mau lihat sekarang adalah karakternya. Yang pertama, Nuh adalah seorang yang memiliki iman, ya, ini yang pertama. Nah, semua orang yang memiliki iman berkenan kepada Allah, ya. Memang kalau orang mau datang kepada Allah tapi tidak dengan iman, maka orang itu tidak berkenan, seperti dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Kemudian semua orang yang memiliki iman kepada Allah itu dibenarkan oleh Allah. Seperti Roma 3:28, manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Nuh adalah seorang yang memiliki iman yang teguh. Adik-adik, penulis Ibrani mencatat Nuh sebagai salah seorang dari saksi-saksi iman. Dia menguraikan beberapa hal berkaitan dengan iman Nuh itu sendiri. Ya, misalnya dikatakan iman Nuh karena iman dia mengikuti petunjuk Tuhan untuk melakukan sesuatu yang belum kelihatan. Ini menunjukkan bahwa dia melihat jauh ke depan. Karena iman Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman juga Nuh ini percaya bahwa ada upah yang diterima oleh orang yang beriman. Ini yang pertama, seorang yang memiliki iman. Yang kedua, Nuh memiliki hidup yang kudus, pasal 6 ayat 9. Yang hidup di mana tidak bercela, hidup yang tidak rusak. Seperti tadi dikatakan kelompok anak-anak manusia ini hidupnya rusak, ya. Hidup Nuh adalah hidup bergaul dengan Allah.
Sebagaimana juga Henokh ya, bergaul dengan Allah, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nuh, seorang yang memiliki ketaatan kepada Tuhan. Kejadian pasal 7 ayat 5. Dia taat melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Pasal 7 ayat 5 berkata begini. Pasal 7 ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan buat bahtera. Tuhan kasih ukurannya, ya. Baik itu panjangnya, lebar, tinggi, itu Nuh ikuti dan Nuh lakukan. Nah, seperti gambar yang bisa adik-adik lihat ini ya, bagaimana Nuh sedang sibuk membangun bahtera bersama dengan anak-anaknya, ya, istrinya, mungkin juga menantunya juga membantu untuk membuat bahtera itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, adik-adik, Nuh adalah seorang pemberita kebenaran. Ketika Nuh melaksanakan perintah Allah, yaitu membuat sebuah bahtera, bahtera itu sebuah kapal yang besar, ya. Adik-adik sekalian, beberapa tahun yang lalu di Turki, di sebuah pegunungan, para arkeolog, ya, arkeolog itu orang yang suka menggali tempat-tempat bersejarah, mencari apa yang ada di dalam tanah, ya. Adik-adik, di sana ditemukan, ya, sebuah bukit atau sebuah gunung begitu, bentuknya itu seperti sebuah kapal, ya, negara Turki. Nah, jadi orang kan penasaran, sebenarnya kapal Nuh ini kan katanya waktu air bah itu surut, kapal ini kan ada di gunung. Jadi kapalnya sebenarnya di mana? Jadi orang mencari. Dan beberapa tahun lalu di sebuah pegunungan di Turki, saya lupa namanya, orang menemukan, ini bentuknya seperti kapal. Jangan-jangan ini kapal Nuh. Akhirnya mereka meneliti dan mencari. Pertama mereka mengukurnya dari panjangnya, ya, kemudian dari lebarnya, kemudian dilihat lagi, digali, lihat ada unsur kayu di situ. Ya, ingat ya, kapal itu kan dibuat dari kayu. Ya, zaman Nuh dulu belum ada orang membuat kapal dari besi seperti sekarang ini, belum ada, adik-adik, ya, belum ada. Orang membuat dari kayu, Nuh dari kayu, membuat dari kayu. Jadi diteliti dan banyak orang atau para ahli itu percaya itulah bahtera Nuh itu, yang pada waktu air surut dia ada di daerah pegunungan. Nah, adik-adik sekalian, ketika Nuh melaksanakan perintah Allah untuk membuat bahtera ini, sebenarnya dia sedang memberitahukan kepada orang-orang sejamannya akan rencana Allah untuk memusnahkan bumi ini. Penulis surat 2 Petrus menegaskan bahwa Nuh adalah seorang pemberita kebenaran. Sekali lagi, Nuh adalah seorang pemberita kebenaran. Membuat bahtera tersebut bukan sekedar hayalannya semata, bukan pula sekedar rencana manusia, tapi Nuh membuatnya atas petunjuk, atas perintah dari Allah, dan dia terus memberitakan firman kebenaran. Nuh di dalam gambar yang adik-adik bisa lihat ini, bagaimana dia, ya, seperti kayak berkhotbah gitu ya. Kalian bertobat atau kalian ikut masuk gitu ya. Saya mau buat kapal ini. Tuhan akan datangkan hujan. Nah, banyak orang mengatakan, mungkin saat itu Nuh ditertawakan. Nuh orang gila, bikin kapal di atas gunung, ya, daerah yang tinggi begitu. Orang kalau mau bikin kapal ya dekat-dekat laut. Ini bikinnya di apa gitu ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, tapi Nuh tetap sabar, ya, untuk terus memberitakan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya memang betul. Ya, ketika sudah saatnya, Tuhan menyuruh Nuh masuk. Tuhan juga mendatangkan semua binatang-binatang itu satu pasang, mereka bisa datang, ya, masuk ke dalam bahtera, ya, ke dalam bahtera. Masuk ke dalam bahtera itu untuk apa? Supaya ini bisa menjadi nanti ada kelanjutan kehidupan di muka bumi. Ya. Adik-adik, ada yang tanya, ya, ada orang tanya, apakah ikan-ikan masuk ke dalam? Ya, mungkin ikan-ikan sih enggak lah ya, karena ikan-ikan kan bisa hidup di air. Gajah pasti masuk, karena gajah nggak bisa hidup di air, ya adik-adik ya. Jadi, tapi kenapa? Bagaimana caranya dia bisa mengumpulkan? Tuhan berkuasa, Tuhan bisa mendatangkan semua binatang-binatang itu. Ya. Ada yang tanya, Pak, dinosaurus segitu besar, bagaimana bisa masuk kapalnya Nuh? Ya, mana bisa muat? Nah, jawabannya sederhana, gampang.
Kenapa harus masukin yang besar-besar? Masukin anaknya yang kecil-kecil kan bisa, yang masih kecil gitu, masukin ke dalam Bahtera Nuh. Benar, bisa nggak? Bisa. Jadi tidak ada yang tidak bisa dijelaskan sebenarnya adik-adik ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa setelah kejadian itu, dunia itu mengalami perubahan yang drastis sekali. Baik adik-adik sekalian, ini teladan seorang Nabi Nuh ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Nuh seorang yang memiliki iman, memiliki kehidupan kudus, seorang yang memiliki ketaatan kepada Tuhan, dan seorang pemberita kebenaran. Jadi kita belajar ya di zaman ini, semoga kita bisa tetap setia kepada Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan gadaikan imanmu, jangan jual imanmu karena uang, karena hal-hal yang lain, jabatan dan sebagainya. Mari kita mempertahankan hidup yang berkenan kepada Tuhan di zaman ini adik-adik sekalian. Kemudian kita memiliki ketaatan kepada Tuhan, yaitu dengan terus kita melihat, membaca, menemukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Taati kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Ya, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Itu kehendak Tuhan buat kita semua. Ya, apalagi Tuhan ingin kita bergabung dalam satu gereja. Ya, jadi bukan jadi orang Kristen yang nggak punya gereja, bergabung dengan gereja. Tuhan ingin kita melayani adik-adik, ya, melayani di gereja, tapi juga di luar gereja kita juga melayani. Ya, Tuhan ingin kita apa lagi? Tuhan ingin kita memberitakan namanya, memberitakan Injilnya kepada kawan-kawanmu yang belum percaya. Ya, katakan kepada mereka, Yesus mengasihimu. Ya, katakan kepada mereka, Tuhan mengasihimu, Tuhan ingin menyelamatkanmu. Adik-adik sekalian, ini adalah hal-hal yang sangat jelas merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap orang. Setiap orang, ya. Tuhan ingin kita hidup memuliakan Dia. Semoga dengan kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, dan adik-adik berdoalah supaya Tuhan bisa memampukan. Tuhan memampukan adik-adik supaya adik-adik bisa menuruti, menteladani akan teladan dari Nabi Nuh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk teladan Nabi Nuh yang kami boleh belajar pada pagi ini. Tuhan, tolong adik-adik kami remaja supaya mereka bisa sungguh-sungguh menjalani hidup mereka sebagai seorang anak Tuhan yang memiliki iman, yang memiliki hati yang takut kepada Tuhan, ya, hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang menjaga kekudusan, kemudian hidup yang juga taat kepada Tuhan, dan juga hidup yang mau memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat memberkati setiap dari kita. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan. Teman-teman bisa mengumpulkan persembahan melalui QR Code atau QRIS. Tinggal di-scan bagi teman-teman yang mempunyai GoPay, OVO, atau Dana. Teman-teman juga bisa mentransfer melalui rekening gereja. Teman-teman, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Give Thanks. Give thanks.
kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas ibadah pada hari ini. Biarlah ibadah ini dapat memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Kami juga ingin mengucap syukur atas firman yang telah disampaikan. Biarlah firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami untuk aktivitas kami dalam seminggu ke depan. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.